فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ada yang hafal matanya? Dari mana? Mana yang dihafal pun nggak apa-apa, terserah. Semuanya bagus. Ayo. Sambil nengok pun nggak apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terakhir kita membahas tentang keuniversalan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Universal itu artinya berlaku untuk semua orang. Artinya Rasulullah SAW itu diutus kepada seluruh alam semesta. Baik orang Arabnya maupun yang bukan Arab. Semuanya wajib mengikuti risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi-nabi yang sebelumnya itu hanya diutus untuk sebagian orang saja, tidak berlaku untuk seluruh jin dan manusia. Ya. Itu yang terakhir kita baca di kisaran. Sekarang kita masih membahas tentang itu juga, masih belum selesai kemarin. Di mana Imam At-Tahawi mengatakan wa huwal mab'utsu ila amatil jinni. Dan beliau itu diutus kepada seluruh jin. Wa kafatil wara, dan seluruh manusia, wara manusia. Bil haqqi wal huda wan nuri wad diya, dengan membawa kebenaran, petunjuk, dan juga dengan membawa cahaya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah bahwasanya orang yang mengingkari
keumuman risalahnya Muhammad SAW, maka dikatakan kafir. Yang mengingkari keumuman risalahnya Muhammad SAW, maka orang tersebut adalah kafir. Yang mengakui bahwasanya Muhammad itu seorang nabi, tapi tidak berlaku untuk seluruh manusia. Nama keyakinannya itu adalah Al-Qaumiyah. Bahwasanya Muhammad itu cuma diutus untuk orang Arab saja. Yang bukan Arab maka tidak wajib untuk mengikuti agamanya Muhammad SAW, maka dia kafir. Dia kafir. Sekarang kita lanjutkan, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami mengutusmu wahai nabi melainkan untuk seluruh manusia. Dan Allah juga mengatakan qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sehingga memang Rasul itu diutus untuk seluruh manusia, orang Arab maupun yang bukan orang Arab, yang hitam maupun yang putih. Nah, semuanya wajib mengikuti risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mana yang terakhir? Ada yang ikut kemarin sini? Enggak ada. Kita baca dari ayat wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Yang kedua, tapi ayat yang kedua. Kan dua kali disebutkan. Kita mundur sedikit. Nih. Fakullu man balaghathu da'watur rasuli alaihi salatu wassalam wajaba an yuti'ah wa yattabi'ah. Maka setiap orang yang telah sampai kepadanya dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam, maka wajib baginya untuk mentaatinya dan mengikutinya. Dapat. Faman aqarra annahu Rasulullah lil Arab khassah. Barang siapa yang mengakui bahwasanya dia itu hanyalah utusan Allah untuk orang Arab saja, khassah. Kama yaquluhu ta'ifatun minan nasara, sebagaimana yang dikatakan oleh sekelompok orang Nasara. Jadi ada orang Nasara yang meyakini Muhammad itu Rasul, ada. Paham ya? Enggak semua dari mereka itu menolak kerasulannya Muhammad, ada ternyata. Tapi, ya, ada tapinya. Dia itu hanya diutus untuk orang Arab saja. Paham ya? Jadi ada ternyata orang Nasara yang percaya bahwasanya Muhammad itu adalah seorang Rasul. Hanya saja, ya, Rasulnya itu kerasulannya hanya berlaku untuk orang Arab saja. Paham ya? Gitu. Maka barang siapa yang mengakui bahwasanya beliau adalah utusan Allah untuk orang Arab saja, sebagaimana yang dikatakan oleh sekelompok dari orang Nasara, annahu Rasulullah lil Arab khassah, bahwasanya dia hanyalah utusan Allah untuk orang Arab saja. Wa yunkiruna nubuwatahu li ghairihim, dan mereka mengingkari kenabiannya untuk selain orang Arab. Fahadza kufrun billahi azza wa jalla. Maka ini adalah kekufuran kepada Allah azza wa jalla. Maka ini adalah kekufuran karena kalau dia percaya itu Muhammad adalah utusannya Allah, harusnya dia beriman dengan Al-Qur'an, iya kan? Sementara Al-Qur'an mengatakan Muhammadnya adalah utusan untuk seluruh apa? Manusia. Paham ya? Jadi kenapa enggak diterima pengakuannya bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Karena dia enggak percaya dengan Al-Qur'an yang dibawa oleh Muhammad yang mengatakan bahwasanya Muhammad adalah utusan untuk seluruh apa? Manusia. Sehingga dia pada hakikatnya mendustakan Al-Qur'an yang dibawa oleh Muhammad, gitu.
Wa takdzibun lillahi azza wa jal. Maka ini adalah juga merupakan pendustaan kepada Allah azza wa jalla. Wa li rasulihi, dan pendustaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yaqulu wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan, tidaklah kami mengutusmu wahai nabi melainkan untuk seluruh alam manusia. Basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Memberi kabar gembira bagi yang taat, memberi peringatan bagi yang bermaksiat. Wa yaqulu subhanahu tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha agung zat yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran, kepada hambanya Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan bagi alam semesta, alamin, alam semesta semuanya. Farisalatuhu alamiyah, sehingga kerisalahan Muhammad itu sifatnya alamiyah, universalitas, universal, bersifat semesta, mencakup seluruh alam semesta. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Dahulu para nabi hanya diutus untuk kaumnya semata, enggak untuk yang lain-lain. Dahulu para nabi diutus untuk kaumnya saja. Wa bu'istu ilan nasi ammah, sementara aku diutus untuk seluruh apa? Manusia. Itu bedanya nabi kita Muhammad dengan nabi-nabi yang lainnya. Nabi-nabi yang lain hanya diutus untuk kaumnya semata. Sementara nabi kita diutus untuk seluruh alam. Karena nggak ada lagi rasul masalahnya. Nah, karena dia rasul yang terakhir, maka risalahnya harus dibuat apa ini? Umum. Karena nggak ada lagi rasul setelahnya. Mau siapa yang diikuti? Gitu. Wa kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulukal arda yad'uhum ilal Islam. Ini juga bukti bahwasanya dia diutus untuk seluruh alam semesta. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menulis surat, katabah. Mukatabah itu nulis surat kepada raja-raja di penjuru dunia, iya kan? Sampai Heraklius, Romawi pun juga dikirimi surat. Persia juga, kan bukan Arab semua itu. Kalau seandainya Muhammad itu hanya Rasul untuk orang Arab, mana berhak Rasul nulis kitab untuk mendakwahi Romawi dan Persia? Iya kan? Ngapain? Ngapain juga Rasul merangi mereka kalau mereka nggak mau masuk apa ini? Islam. Orang dia pun bukan diutus untuk siapa nih? Seluruh manusia. Iya kan? Maka tulisan suratnya Rasul itu dan diperanginya mereka oleh Rasul menunjukkan Muhammad itu diutus untuk seluruh alam semesta. Paham cara berdalilnya ya? Gitu. Fadalla ala annahu mursalun ila ahlil ardi kullihim. Maka itu menunjukkan bahwasanya dia diutus untuk penduduk bumi seluruhnya. Tanpa terkecuali. Orang Arab maupun bukan orang Arab. Mau yang hitam, mau yang putih. Semuanya masuk dalam cakupan risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amara bil jihad hatta yadkhulan nasu fil Islam, dan beliau memerintahkan untuk berjihad sampai manusia seluruhnya masuk ke dalam Islam. Iya kan? Buktinya diperangi semua. Mau yang Arab, yang enggak Arab, semuanya diperangi. Fadalla ala umumi risalatihi alaihi salatu wassalam. Maka ini menunjukkan keumuman risalahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa yajibu tiqadu hadza, maka wajib meyakini ini. Jadi enggak cukup meyakini Muhammad itu rasul, utusan, enggak. Tapi harus dilanjutkan, Muhammad adalah utusan untuk seluruh alam semesta. Karena kalau enggak, nanti enggak ada bedanya kita dengan sekelompok orang Kristen tadi. Orang Kristen tadi, sekelompok mereka tadi percaya Muhammad utusan Allah. Percaya. Cuman enggak diterima keimanannya. Kenapa? Karena dia mengatakan kerasulannya hanya khusus untuk orang Arab saja. Paham ya? Jadi ini wajib diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wajib diyakini oleh seorang mukmin bahwasanya Muhammad itu diutus untuk seluruh
manusia. Fatajibu fi haqqihi hadhil i'tiqadat. Perhatikan ini kesimpulannya. Maka wajib pada haknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keyakinan-keyakinan berikut ini. Ini yang wajib diyakini kalau kita bicara tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalan annahu Abdullah wa Rasuluh. Yang pertama meyakini bahwasanya beliau adalah hamba dan utusannya Allah. Hamba, jadi nggak boleh disembah. Utusan, jangan diremehkan, diikuti. Ya, dia hamba, fala yu'badu. Rasul, fayuttaba'u. Gitu. Dia hamba, maka jangan disembah. Dia utusan, maka diikuti. Ya kan? Yang kedua, sanian, annahu khatamun nabiyyin la nabiyya ba'dah. Bahwasanya dia itu adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahnya. Wajib. Kalau meyakini masih ada nabi setelah Muhammad, kafir. Seperti kemarin siapa? Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadianiyah, Ahmadiyah. Mereka yakin Muhammad itu rasul. Ya, tapi enggak yang terakhir. Kafir. Paham ya? Jadi ini wajib juga diyakini. Yang enggak meyakini ini kafir. Yang ketiga, salisan anna risalatahu amatun lil insi wal jinni. Bahwasanya kerasulannya bersifat umum, mencakup jin dan manusia. Udah. Sementara tiga ini masih ada yang lain, banyak lagi nanti. Ini kan yang sampai sini sudah berapa? Tentang Rasul 3. Jadi urutannya akidah Tahawiyah ini yang pertama-tama dulu kita pelajari itu berkaitan dengan Allah semua ya. Ya kan, berkaitan dengan hak-hak Allah. Apa yang wajib kita yakini terkait dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pindah masuk yang kedua. Apa-apa saja yang wajib kita yakini terkait dengan haknya siapa ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah 3. Meyakini beliau adalah hamba dan utusan, meyakini beliau adalah penutup para nabi, meyakini bahwasanya risalahnya itu bersifat umum mencakup seluruh jin dan manusia. Wa dalilu umumiha lil insi kama sabaqa minal ayat. Wa mukatabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil keumumannya untuk seluruh manusia adalah apa yang telah lalu dari ayat-ayat tadi yang sudah dibacakan di atasnya. Qul ya ayyuhan nas, wahai manusia kan. Inni rasulullahi ilaikum jami'a. Saya adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Siapa ini? Manusia, ya ayyuhan nas, ya kan? Dan juga apa? Dalil yang kedua tadi. Surat-suratnya siapa? Rasul. Rasul nyurati siapa? Jin. Enggak, nyurati siapa? Manusia. Wa amma umumuha lil jinni. Adapun keumumannya mencakup jin juga. Jadi dia itu diutus untuk jin juga. Iya, bangsa jin juga wajib mengikuti risalahnya Muhammad SAW. Fali qaulihi ta'ala, maka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Dan tatkala kami arahkan kepadamu sekelompok orang dari jin. Sekelompok jin, ya. Orang jin gimana? Dan kami arahkan kepadamu sekelompok dari jin. Yastami'unal Qur'an. Ngapain mereka? Menyimak, bukan mendengar kan? Bukan yasma'un. Sebab mereka dapat hidayah karena apa? Karena istima atau karena sama? Karena istima. Perhatikan itu. Ini dulu kita bahas semalam itu ya. Perbedaan antara sama dengan apa? Istima. Iya. Kalau sama itu mendengar saja, tahu ada suara. Kalau istima itu apa? Menyimak. Iya. Betul-betul diperhatikan. Itu baru dapat. Kalau sekedar tahu ada suara, iya Ustaz yang ngomong, dengarnya aku. Ya dengar nggak belum tentu bermanfaat. Kapan bermanfaat? Kalau disimak. Gitu. Entah pun itu dari kata-kata itu, iya kan? Dari bahasa Arab, iya. Kan simak. Entah pun dari kata-kata istima atau sama. Nah. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ini syaratnya juga supaya bermanfaat apa yang kita dengar dari Al-Quran. Tatkala mereka menghadirinya, mereka mengatakan ansitu, diam. Jangan sambil ngobrol. Jangan sambil sibuk dengan yang lain. Ansitu, diam. Supaya dapat faedah.
Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Tatkala diselesaikan bacaannya, maka mereka pun berpaling kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Mereka pulang ke kaumnya ngasih tahu, ngasih peringatan, itu udah ada Rasul diutus. Menunjukkan Rasul juga diutus untuk siapa ini? Bangsa jin, iya kan? Nah, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Mereka bilang, wahai kaum kami, sesungguhnya tadi kami mendengar sebuah kitab dibacakan yang diturunkan setelah Musa. Isinya musaddiqan lima baina yadayhi. Dia membenarkan apa yang ada sebelumnya berupa kitab-kitab. Yang membenarkan isinya Taurat, membenarkan Injil, sama isinya. Tentang tauhid, tentang larangan dari syirik. Itu maknanya musaddiqan. Dia membenarkan isi dan ajaran kitab-kitab yang sebelumnya. Enggak saling bertentangan. Terutama ajaran-ajaran intinya. Musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim. Isinya mengajak atau menunjukkan kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Wahai kaum kami, penuhilah panggilan penyeru Allah. Ya. Ini menunjukkan Rasul juga diutus kepada bangsa jin. Ya'nuna Muhammadan alaihi salatu wassalam. Yang mereka maksudkan adalah siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil apa ini? Dalil keumuman risalahnya Nabi untuk bangsa jin. Wa fi qaulihi ta'ala, dan pada firman Allah Subhanahu wa taala, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jin wa qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ada sekelompok dari kalangan jin yang menyimak bacaan Al-Qur'an. Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Mereka bilang sungguh kami tadi telah mendengar Al-Qur'an yang ajaib, yang menakjubkan. Yahdi ila rusdi fahaman nabi. Al-Qur'an itu mengajak kepada petunjuk, maka kami pun beriman dengannya. Padahal ala umumi risalatihi lil jinni. Maka ini menunjukkan keumuman risalahnya beliau kepada bangsa jin. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itsa li ahlil ardi kullihim. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk penduduk bumi seluruhnya tanpa terkecuali. Mau jinnya maupun manusianya, mau Arabnya maupun yang bukan orang Arab. Insihim wa jinnihim, manusianya maupun bangsa jinnya. Aman amana bihi dakhalal jannah. Maka barang siapa yang beriman dengannya, maka dia masuk surga. Jinnya juga, iya jin masuk surga. Nanti kalau mau ketemu nanti di surga saja. Ketemu sama jin-jin yang beriman pas di dunia. Ya. Nah, gimana? Lu penasaran nengok jin ini nanti tanya sama jumpa sendiri di surga nanti. Oh kayak gini jinnya rupanya. Nah, Allah apakah mereka masih tetap dikata di alam gaibnya? Ya. Zahirnya itu untuk semua. Paham ya? Zahirnya surga itu untuk siapa ini? Semua yang beriman. Nggak ada dibedakan surganya manusia atau surganya siapa ini? Jin. Nah, tapi apakah mereka tetap dibuat tidak nampak? Wallahu a'lam. Nah. Faman amana bihi dakhalal jannah. Barang siapa yang beriman dengannya, maka dia masuk surga. Waman lam yu'min bihi dakhalan nar. Barang siapa yang tidak beriman dengannya, maka dia masuk neraka. Minal insi wal jinni. Baik dari kalangan manusianya maupun dari kalangan apa? Jin. Qauluhu wa bin nuri wad diya, dan ucapan beliau Imam At-Tahawi, beliau diutus dengan membawa cahaya dan dia, huma bimaknan wahid, keduanya maknanya sama, nur dan dia maksudnya sama-sama apa? Cahaya. Ya apalagi cahaya sama. Cuman kan bahasa Arab sudah kita bilang kaya, iya kan? Untuk bilang cahaya saja bisa pakai nur, bisa pakai apa? Dia. Cuman bedanya ya, nur itu lebih kepada cahaya. Cahayanya.
Cuman kalau dia itu cahaya yang mengandung apa? Panas. Ya, yang dititik beratkan sisi panasnya. Karena cahaya yang ya cahaya saja terang, nggak ada rasa panasnya. Ada yang ada panasnya. Makanya Allah memperumpamakan bulan itu dengan apa? Nur wal qamara nuro. Allah jadikan bulan itu sebagai apa? Nur. Cahaya yang nggak ada panasnya. Wasyamsa apa? Dia. Sementara matahari apa? Dia. Cahaya juga artinya. Tapi cahaya yang ada apanya? Panasnya. Paham bedanya? Itu aja kasih tulis bedanya itu. Walaupun maknanya sama, ya, tapi nur itu yang tanpa panas, ya. Bidunil haroroh. Sementara dia itu cahaya yang mengandung haroroh, ada rasa panasnya. Makanya Rasul menyamakan sabar itu dengan dia, bukan dengan nur. Wassalatu nurun. Hadis arba'in. Ya kan? Salat itu cahaya. Wassobru, dia. Sabar itu apa? Dia. Ada panasnya. Ada sabar, iya kan? Nahan-nahannya panas. Gitu. Itu bedanya. Ditulis. Tengok-tengok aja besok lupa nanti. Ya. Wa qad bu'itha Nabi sallallahu alaihi wasallam bihima. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membawa keduanya. Rasul bawa nur, Rasul juga bawa apa? Dia. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, kami telah mengutusmu sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Wa da'iyan ilallahi bi'idnih. Wa sirajan munira. Dan sebagai da'i yang mengajak kepada Allah dengan izinnya. Dan sebagai lentera yang menerangi. Sirajan munira. Sebagai lentera yang menerangi. Nah, udah ya, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dan juga keyakinannya kaum muslimin yang wajib mereka yakini bahwasanya risalahnya Muhammad SAW itu bersifat apa ini? Umum, mencakup seluruh manusia dan juga jin, ya, tanpa pengecualian. Wallahu taala alam bisawab. Adapun pembahasan tentang Al-Qur'an itu adalah kalamullah, ya. Ini insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya nanti insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu hafizakumullah.